Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak dosen penampu, Bapak Ardian Arif MPD yang telah membimbing saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan proyek 1 ke proyek 2 yang akan membahas materi tentang perangkat keluaran atau output device. Pengertian output device. Secara umum, output device adalah peralatan yang memberikan keluaran yang berguna untuk mengetahui apakah sebuah pemrosesan berjalan dengan benar atau tidak. Output yang dihasilkan dari pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafis atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Selanjutnya, peralatan output dapat berupa A. Hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas seperti kertas atau film. Yang B. Soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Yang C. Drives atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Next, komponen-komponen output device. 1. Printer. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambaran data tetap berupa cetakan. Printer adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Pada saat ini terdapat bermacam-macam jenis printer dengan kecepatan, kualitas, model, dan sistem pencetakan yang berbeda-beda. Media pencetakan juga bermacam-macam, mulai dari kertas printer bersambung, kertas HVS ukuran A4, folio, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis printer. Yang A. Line printer. Line printer merupakan printer yang mempunyai kemampuan untuk mencetak atau satu baris kata-kata dalam satu saat. Dengan demikian, kecepatan cetak dari line printer ini menjadi tinggi sekali apabila dibanding dengan charter printer. Line printer biasanya dihubungkan dengan mini ataupun mainframe komputer. Yang B. Printer dogmatic. Printer dogmatic adalah pencetak yang solusi cetaknya masih sangat rendah. Selain itu, ketika sedang mencetak, printer jenis ini suaranya cenderung keras serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik karena gambar yang tercetak akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubungan. Umumnya printer jenis dogmatic juga hanya mempunyai satu warna, yaitu warna hitam. Tetapi saat ini printer ini masih banyak digunakan karena memang terkenal bandel atau awet. Kelebihan lainnya, pita printer dogmatic jauh lebih murah dibandingkan dengan toner atau tinta. Untuk printer jenis inkjet dan laserjet. Yang C. Inkjet printer. Inkjet printer adalah alat cetak yang sudah menggunakan tinta untuk mencetak dan kualitas untuk mencetak gambar berwarna cukup bagus. Kecepatan mencetak jumlah halaman pada printer inkjet tidak sama, tergantung pada jenis merek printer tersebut. Tetapi pada inkjet printer, hasil cetakan lebih lama keringnya jika dibandingkan dengan laser printer. Printer jenis ini menggunakan sistem yang berbeda dibandingkan dengan printer sebelumnya.
proses pencetakannya menggunakan semprotan tinta, atau di mana proses penyemprotannya diatur oleh komputer ke media cetak guna menghasilkan charter ataupun gambar yang sesuai. Karena menggunakan teknik semprot, maka printer jenis ini sama sekali tidak menimbulkan suara atau berisik seperti halnya printer-printer sebelumnya. Yang D, laser printer. Sebagian dari laser printer atau kiri atas bentuknya mirip dengan mesin fotokopi. Daya cetaknya juga cukup banyak, bisa mencapai lebih dari 10 lembar per menit. Kualitas hasil cetak laser printer pun sangat bagus, sehingga mirip sekali dengan aslinya. Selain itu, hasil cetak kan cepat kering. Tetapi harga printer ini cukup mahal. Pada mesin fotokopi, pemfokusan gambar dilakukan oleh silinder yang berputar. Karena output yang dihasilkan sangat memuaskan, maka printer jenis laser jet sangat cocok digunakan oleh percetakan. Selain itu, pilihan huruf yang dimiliki juga sangat beragam. Demikian pula stil ataupun bentuk dari huruf yang bersangkutan. Plotter. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Dengan menggunakan plotter pada mesin komputer, maka berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter guna menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, ataupun untuk membantu memvisualisasikan efek dari segala kegiatan yang ada. Yang F, inkjet plotter. Inkjet plotter merupakan plotter jenis lain yang bisa menghasilkan berbagai image dengan menggunakan semprotan tinta dari berbagai warna yang warna-warni ini kemudian akan menempel pada kertas yang bergulung pada sebuah drum. Komputer yang dihubungkan dengan inkjet plotter ini akan mengontrol pergerakan drum serta semprotan dari tinta yang bersangkutan. Inkjet plotter dapat menghasilkan berbagai kombinasi warna gambar secara cepat, tenang, dan tepat. Yang G, printer digital. Beberapa waktu yang lalu, keunggulan foto kamera digital hampir tenggelam oleh terbatasnya tempat yang menyediakan jasa cetak foto digital. Di samping itu, mutu dan kualitas gambar hasil cetak foto dari printer inkjet ternyata tidak maksimal. Sekarang dapat kita jumpai model-model terbaru printer portable yang dapat mencetak foto digital secara cepat dan pengoperasiannya juga sederhana. Printer ini bisa mencetak gambar secara langsung dari kamera digital tanpa membutuhkan adanya sebuah PC. Walaupun demikian, printer jenis ini juga bisa dihubungkan dengan sebuah PC. Yang selanjutnya adalah monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layarnya sebuah televisi. Tiap merek atau ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Alat ini berfungsi untuk melihat hasil atau perintah yang diberikan pada komputer. Selanjutnya, jenis-jenis monitor. Yang pertama atau yang A ada CRT. CRT merupakan kategori
Kategori di display yang dominan. CTR bekerja dengan melewatkan aliran elektron dari alat semacam elektron gun, difokuskan dan diarahkan ke medan magnet. Cahaya mengenai layar yang dilapisi fosfor, yang kemudian diaktifkan oleh elektron sehingga berpecar. Terdapat 3 tipe yang berbeda dalam hal pembuatan citra atau image, yaitu raster scan, random scan, dan direct view. Yang B, LCD. LCD dikenal sebagai monitor flat atau layar data dengan resolusi rendah yang memiliki kemampuan menampilkan warna sampai jutaan. LCD menggunakan persenyawaan cair yang mempunyai struktur molekul polar dan diapit oleh 2 elektrode dan transparan. Yang C, PDP. PDP adalah jenis display panel datar umum untuk besar TV, menampilkan 80 cm atau lebih besar. Banyak sel kecil di antara 2 panel kaca mengadakan campuran gas mulia. Gas dalam sel elektrik berubah menjadi plasma yang memancarkan ultraviolet cahaya yang kemudian memicu fosfor untuk memancarkan cahaya tampak. Plasma menampilkan seharusnya tidak bingung dengan LCD. Menampilkan flash screen ringan lain menggunakan teknologi yang berbeda. Next, selanjutnya ada speaker. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Apabila Anda mendengarkan lagu melalui komputer yang terhubung internet dan terhubung pada saluran pemancar radio online, maka unit keluaran yang diperlukan adalah speaker. Adapun jenis-jenis speaker. Yang A, tweeter. Tweeter adalah speaker yang biasanya berukuran kecil 0,5 in, paling besar berukuran 4 inci, tergantung merek dan kemampuan cakupan frekuensinya. Fungsi tweeter adalah untuk mereproduksi frekuensi tinggi yang cakupannya pada rentang 3500 Hz hingga 20 kHz. Contoh suara frekuensi tinggi ini antara lain adalah seperti suara vokal, cimbal, drum, dan suara dentingan alat musik lainnya. Tweeter pun juga ada yang dikenal dengan sebutan super tweeter atau ribbon tweeter. Yang B, mid-grade adalah speaker yang umumnya berukuran sekitar 3-4 in yang memiliki cakupan frekuensi 350-4500 Hz. Mid-grade ini biasanya diikut sertakan pada satu set sistem 3-way car audio. Tugasnya untuk membantu menyempurnakan high frekuensi atau mengakomodasi vokal yang terdengar agar lebih fokus dan jelas. Yang C, mid bass adalah jenis speaker yang juga biasa disebut mid woofer. Fungsinya untuk menghasilkan suara berfrekuensi dengan rentang 80 sampai 350 Hz. Suara yang dihasilkan mid bass lebih didominasi pada suara rendah. Biasanya mid bass memiliki diameter 5-7 in. Yang D, subwoofer atau woofer. Fungsi speaker yang satu ini adalah untuk menghantarkan suara berfrekuensi rendah atau suara bass. Untuk woofer dibatasi pada rentang frekuensi 100 Hz atau di bawahnya.
namun woofer yang mampu menyemburkan suara pada rentang frekuensi 40 Hz dan di bawahnya bisa disebut sebagai sebuah subwoofer. Pada umumnya, subwoofer memiliki ukuran 12, 15, 18 inci, sedangkan woofer sekitar 8-10 in. Selanjutnya ada headphone. Headphone berfungsi sama seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara namun dalam kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan speaker. Cara kerjanya, suara yang telah diinput melalui mikrofon dikirim ke sound card. Data digital ini kemudian diolah atau diproses oleh DSP yang bekerja dengan DAC yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan dikeluarkan melalui headphone. Selanjutnya, infocus atau proyektor. Infocus hampir sama dengan monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Hanya saja infocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran signal gambar yang dipancarkan. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih atau terang. Biasanya yang digunakan adalah dinding putih, white brown, ataupun kain atau layar putih yang dibentangkan. Cara kerja bekerja berdasarkan prinsip pembiasaan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna dasar merah, hijau, dan biru, sehingga terdapat 3 panel LCD dalam sebuah proyektor. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan oleh sebuah prisma khusus. Gambar yang telah disatukan tersebut kemudian dilewatkan melalui lensa dan dijatuhkan pada layar sehingga dapat dilihat sebagai gambar utuh. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.